Dan saya ingin sekali dapat jawaban dari Bapak itu. Apa benar ada rancangan bahwa KPK itu ada rencana mau digabung dengan Ombudsman karena fokus di pencegahan? Tapi tentunya saya ingin dapat penjelasan itu karena banyak yang nunggu cerita itu, Pak. Ini hebat ini pertanyaan ini. Ombudsman dan KPK. Iya. Karena isunya banyak dibincangkan itu, Pak. Saya tanya, setuju nggak itu ya? Kalau saya nggak setuju, Pak. Terkait dengan tol ke Bandung dan tol Sukabumi dan semuanya itu kan sebetulnya saling terkait, tapi ada beberapa seperti redundant gitu, seperti berulang gitu, double gitu. Gimana kalau Pak Suharso beri tanggapan? Menarik ini pertanyaannya bagus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, yaitu Pak Suharso Manoarfa. Dan ini kesempatannya luar biasa. Pak Suharso, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya ini, Pak. Saya senang ketika bisa berbincang langsung dengan Bapak. Ya, saya juga gembira, senang setelah beberapa kali kita ini bertemu baru hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak ya. Tentunya perbincangan ini saya harap bisa untuk memberikan gambaran kepada publik terkait dengan peran-peran Bappenas, Pak. Ya. Bappenas itu kan kementerian yang tentunya sangat penting karena perencanaan pembangunan nasional itu kan dilaksanakan oleh Bappenas dalam melakukan tugas-tugas. Tapi barangkali Pak Suharso bisa memberikan gambaran secara singkat untuk memahamkan publik dalam membuat perencanaan pembangunan nasional itu yang seperti apa sih? Apa hanya merencanakan pembangunan fisik atau pembangunan kultur atau pembangunan SDM-nya? Mungkin barangkali Pak Suharso bisa memberikan gambaran. Ya, terima kasih. Ini kesempatan yang baik untuk mengenalkan apa sih sebenarnya Bappenas ini. Dan Bappenas ini saya kira kalau dilihat dari pada waktu didirikan, semasa revolusi, di masa Orde Lama, dan kemudian Orde Baru, dan sekarang Orde Reformasi, itu mengalami beberapa tugas-tugas yang berubah, tidak seperti sesuatu yang tugas yang statis seperti itu, tetapi tugasnya kemudian agak berubah meskipun tetap namanya perencanaan pembangunan nasional. Patut disyukuri bahwa kita memiliki suatu lembaga yang disebut dengan atau yang diberi mandat melakukan persiapan perencanaan untuk dilakukan sebuah aksi kegiatan pembangunan nasional dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi keinginan para pendiri bangsa ini yang kemudian dituliskan, diabadikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi sebenarnya inti dari Bappenas itu merancang, merencanakan, dan kemudian mengendalikan, mengawasi, memonitor. Tidak hanya untuk pembangunan fisik. Bahkan yang lebih penting itu adalah pembangunan non-fisiknya. Dalam hal ini misalnya pembangunan sumber daya manusia. Karena pada akhirnya kan yang akan menikmati kemerdekaan dan menikmati dalam arti dia mendapatkan kesempatan untuk sejahtera dan seterusnya, itu adalah seluruh penduduk Indonesia, manusia-manusia Indonesia yang hidup di tanah air yang kita cintai ini. Nah, itu garis besarnya. Jadi kalau kita ingat yang visi abadi yang disusun oleh para pendiri bangsa, yang pertama adalah melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan kemudian ikut serta membangun perdamaian berdasarkan kemanusiaan dan keadilan di muka bumi. Jadi luar biasa itu. Nah, ini kemudian pada masanya di setiap tahun itu dibagi-bagi, ada perencanaan yang jangka panjang 20 tahun, ada perencanaan yang kemudian jangka menengah setiap 5 tahun. Untuk mencapai 20 tahun itu kan 5 tahun. Kemudian setiap 5 tahun kita bikin yang disebut rencana kerja pemerintah. Nah, dari setiap rencana kerja pemerintah itu ujungnya adalah untuk pencapaian yang 20 tahun. 20 tahun Indonesia hari ini mau jadi apa? Nah, itu kita rumuskan. Kemudian bagaimana cara mencapai itu? Sektor-sektor apa saja yang harus didorong dan seterusnya. Nah, ini garis besarnya seperti itu. Jadi kita mengurus mulai dari seseorang belum lahir, masih ada di dalam awang-awang sepasang calon-calon suami istri, anak-anak Indonesia, sampai kemudian mereka berkiprah untuk tanah airnya, dan mungkin kemudian menghadap kepada Sang Khalik. Jadi itu diurus oleh kami semua, dan kemudian dibagi di sektor-sektornya, mulai dari penegakan hukum, sampai kemudian bagaimana orang sejahtera untuk mendapatkan kesejahteraannya secara halal. Luar biasa memang. Saya sering ketika saya masih di KPK dulu sering berinteraksi dengan Bappenas, dan memang Bappenas luar biasa ya, hal yang sangat penting. Dan dalam bayangan saya, seandainya konsep-konsep yang dibuat oleh Bappenas itu dilaksanakan semuanya, tentu luar biasa. Tapi kan tentunya nggak mudah itu. Nggak mudah, sangat tidak mudah. Dan begini Pak, tadi yang Bapak sampaikan soal konstitusi, salah satunya kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Kira-kira konsep untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam perencanaan itu seperti apa yang dibikin kira-kira? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Ya kan, mencerdaskan kehidupan bangsa itu tugas mulia menurut saya. Dan memang orang itu mesti diberi kesempatan untuk menjadi cerdas. Betul. Dan sesungguhnya sebelum dia punya kemampuan, kapasitas untuk menjadi cerdas, orang itu harus dijamin sehat oleh negara. Betul. Harus dijamin dia itu tidak terancam kesehatannya. Dia harus terpelihara sehatnya. Sehingga dengan sehat itu maka dia bisa melakukan pengaktualisasi diri dari knowledge, kemampuan yang dia peroleh secara bertahap sejak dini hingga kemudian dia bisa berkiprah. Nah, jadi mungkin mencerdaskan kehidupan bangsa itu mulai bicara dari stunting dari awal sekali ya. Betul, harus dari sana. Nah, itu penting sekali. Ya, ini kalau dalam agama saya tuh, Islam itu kan diajarkan, ya kan. Wa isainal insana biwalidahi isana hamaluthu umuhu kurhau wa wada'ahu kurhau wa hamluhu wa fisoluhu salasuna syahro. Jadi setiap insan manusia itu harus berterima kasih kepada kedua orang tuanya, dan terutama kepada ibunya yang telah memelihara dia sampai berusia 30 bulan. 30 bulan. Dan setelah pada usia 40 tahun baru dia berdoa, gitu kan, Robi Onsini dan seterusnya. Jadi konsep itu luar biasa sekali. Bahwa anak manusia itu di dalam kandungan ibunya sampai kemudian disapih, itu Quran itu mengajarkannya 30 bulan. Betul sekali itu. Di situ lah ancaman-ancaman yang akan diperoleh seorang anak manusia kalau tidak dikelola dengan baik oleh ibunya. Bisa stunting, bisa kena penyakit-penyakit infeksi yang lain, bisa kena kedaruratan dan seterusnya. Karena itu penting sekali ini stunting. Mencegah stunting. Saya sering kali kalau di beberapa tempat kalau datang ke acara-acara itu saya bilang, aduh,
ini kita benar-benar ingin mengatasi stunting, tapi seringkali stunting itu setelah anak itu lahir. Padahal sebelumnya harus itu. Dan yang lebih menyedihkan, saya bilang, banyak program-program di daerah itu atas nama stunting, tapi tidak melaksanakan untuk si stunting. Nah, itu saya kadang-kadang sedih soal itu. Dan coba dibayangkan kalau peluang itu ya mengakibatkan sebuah generasi hilang. Itu kan sedih kita. Betul, betul. Ya kan? Atau sekelompok orang saja hilang seperti itu. Jadi kembali dari situ, kita harus jaga tingkat kematian ibu yang wafat karena kelahiran itu juga tinggi di Indonesia. Masih 189 per 100.000. Kemudian anak-anak yang meninggal juga tinggi. Angka kematian balita kita juga tinggi. Nah, ini concern kami di Bappenas itu ditargetin untuk diturunin. Jadi semua intervensi itu dilakukan. Baru kemudian mereka itu harus cerdas. Kalau mereka udah cerdas gitu, mereka bisa berkiprah. Nah, mentalnya harus diisi, ya kan? Sikapnya harus diisi, harus mencintai bangsanya, mencintai, dan yang paling penting menurut saya akhlak. Karena kalau nanti mereka udah sehat, pendidikannya udah terdidik dan baik, tapi pada saat yang sama tidak diisi akhlaknya, wah itu berbahaya. Jadi ilmunya dipakai buat kejahatan malah. Jadi cerdas, tetapi kemudian jadi muslihat. Siasat menjadi muslihat, gitu. Padahal ini siasat untuk membuat strategi yang baik, siasat menjadi strategi yang kurang baik. Nah ini kan hanya tinggal ke kiri atau ke kanan. Betul. Gitu. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, misalnya ya soal pendidikan ini, yang paling populer ini kan ada namanya penerimaan siswa baru. Ya, saya pernah mengundang KPK. Saya bilang begini, mari kita sehatkan, kita perbaiki tata kelola penerimaan siswa baru. Gimana caranya Pak Arso? Saya bilang begini, bagaimana kalau sekolah-sekolah itu justru mengirim surat kepada calon-calon muridnya, mengatakan, hey, Fulan bin Fulan, anak Anda itu eligible harus sekolah di tempat kami. Pertama, karena sekolah kami berdekatan dengan Anda, dan Anda tinggal di sini, gitu. Nah, dengan demikian tidak perlu orang bersiasat pindah ke tempat lain supaya dia bisa masuk ke sekolah-sekolah yang populer. Menjadi persoalan memang standarisasi sekolah. Bagaimana sih sekolah populer ini juga menjadi standar untuk lain di benchmarking, sehingga orang tidak milih aku mau sekolahnya di SMA ini, maunya SMP ini, SD ini, enggak. Semua terstandar. Nah, standarisasi itu harus diikuti yang ini. Kalau nggak salah, mestinya tahun depan kita baru akan mulai dengan sistem itu. Dengan sistem itu nanti tata kelola, sekali lagi tata kelola. Saya itu seringkali mengatakannya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita perbaiki itu tata kelola. Karena tata kelola itu akan mengatur hak dan kewajiban. Betul. Ya kan? Kewajiban yang melayani dan bagi yang berhak untuk dilayani. Jadi kalau itu tata kelolanya bagus, menurut saya insya Allah tidak ada siasat menjadi muslihat. Ini soal kecerdasan. Bagaimana orang mau sekolah yang baik, ya, Mas Novel, tapi caranya aja sudah nggak bagus. Betul. Dari awal sudah, dia harus begini, harus begini. Masuk universitas juga begini. Coba jadi apa itu? Betul. Saya bersyukur, saya sekolah dari taman kanak-kanak juga sebentar di zaman itu SD masih SR namanya, kemudian SMP, SMA ya masuk biasa begitu, ya kan. Universitas ikut seperti itu, ke ITB juga ya ikut tes yang begini. Ya memang persaingannya ketat. Tapi yang kesini ini kan saya mendengarnya itu, waduh, menyedihkan. Jadi memang pendidikan itu tulang punggung menurut saya, membuat orang menjadi harus cerdas. Dan
Tapi ya tadi saya bilang, sehatin dulu dia dan Iya. dijamin kesehatannya supaya ini. Bayangkan ya, Mas Novel ya, Indonesia ini sekarang adalah pengidap TB nomor 3 di dunia. Sekarang naik kelas menjadi nomor 2 di dunia setelah India. Luar biasa. Angka insidensinya kita terhadap 100.000 orang itu tinggi sekali, hampir 1.000. Jadi 1.000 orang jalan itu kira-kira ada 1 orang TB kan. Dan ini apa namanya nggak bagus buat Indonesia. Sehingga calon-calon siswa kita atau mahasiswa kita yang mau sekolah di luar negeri selamanya harus ada sertifikat bebas TB. Yang lebih kerok lagi, kita adalah pengidap sakit kusta nomor 3 di dunia. Oh iya, Pak? Ya, padahal tahun 80-an ya Pak Harto sudah mendeklarasikan Indonesia bebas kusta. Iya. Sekarang kita kusta nomor 3 di dunia. Iya. Jadi, jadi sehat itu saya concern sekali, penting sekali sehat. Karena itu kami mendorong misalnya dokter yang harus ada sampai di fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian pengadaannya yang benar, rasionya benar. Sekarang orang mau masuk sekolah dokter susah banget, ya kan? Kemudian di mana saja mesti mereka berada, kesiapan ini yang menurut saya harus jadi satu paket. Jadi saya suka mengatakan kalau mensejahterakan itu sehat, cerdas, itu satu paket. Iya, satu paket. Dan berakhlak. Iya. Luar biasa itu, Pak. Tapi memang saya yakin dalam implementasinya tentunya tugasnya kan bukan di Bapak jadinya kan, di kementerian-kementerian terkait. Biasnya besar sekali, banyak bias. Jadi memang tantangan itu, Pak ya. Iya. Selain dari itu, Pak, tentunya kalau bicara terkait dengan manusianya, kita tahu bahwa problematika aparatur ini kan juga banyak ya. Kita tahu Indonesia ini indeks persepsi korupsinya 34. Jadi artinya dalam pandangan survei itu menggambarkan bahwa praktik korupsi masih banyak terjadi. Dalam upaya membangun aparatur nih, Pak. Tentunya kita berharap aparatur itu bisa dibangun agar dia punya kompetensi yang baik dan punya integritas yang tinggi. Perencanaan yang dibuat untuk itu seperti apa itu, Pak? Wah, itu pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Karena kita kan itu sudah bicara soal tata kelola. Betul. Saya sampaikan tadi. Kalau sistem yang baik, menurut saya sistem yang baik, dan kemudian ada orang-orang yang sudah punya integritas, maka sistem itu akan baik bekerjanya. Tapi kalau sistemnya baik, ada orang yang tidak berintegritas, sistem itu bisa ngikutin dia. Diakalin sama dia. Gitu kan. Bisa kayak begitu. Nah, tetapi kan kita kayak telur dan ayam untuk itu. Maka menurut saya yang paling penting pertama adalah integritas dulu. Betul. Integritas seseorang. Jadi kalau integritas seseorang itu oke, maka dengan sendirinya dia bisa bangun itu sistem. Dari sistem yang tidak berintegritas, yang kurang dipercaya, menjadi sistem yang bisa dipercaya. Sepanjang memang semangatnya benar gitu. Jadi menurut saya yang paling penting orangnya dulu, integritinya ini yang harus dibangun. Nah, pertanyaannya kan tadi, bagaimana membuat seseorang itu punya tingkat integritas yang tinggi? Seperti saya sampaikan tadi, proses dia untuk sekolah, kemudian dia sampai menyelesaikan sekolah, mestinya dalam sejarah sekolahnya itu semuanya adalah kebaikan. Kita harus percaya itu. Di sekolahnya dia baik, diajar dengan guru baik, tidak diajarin yang macam-macam. Itu menurut saya setidak-tidaknya sudah 50% membangun integritas dia. Karena kalau sekolahnya benar dan caranya dia mendapatkan sekolah itu benar, itu udah 50%. Maka pertanyaan berikutnya, 50%-nya di mana? Nah, menurut saya 50%-nya adalah di orangnya. Di orangnya. Karena tadi, kalau dia sudah ngikutin sekolahnya benar, semuanya benar, ini sudah ada di dalam satu sistem dia sekolah dengan baik. Kan tinggal ke dia sekarang.
orang kan pasti akan ditanya gitu, atau dia menanyakan kepada dirinya, gue mau apa? Yeah. Mau jadi apa? Maukah ketika wafat orang mengenang kita menjadi orang baik? Yeah. Oh, baik itu dia. Atau ketika kita wafat, orang mengatakan, ya untung dia sudah pergi. Kayak gitu. Itu udah jangan gitu kan? Itu. Ya, itu kebangetan. Atau kemudian membuat keluarganya, dan ini bukan soal kebanggaan, tetapi pride itu penting menurut saya. Kalau sudah tidak ada sense itu, wah, kan kita masih ingat itu orang-orang kalau di makamnya, saya tulis aja begini ya, penyambung lidah katanya Bung Karno waktu itu. Jadi ada orang yang sudah punya cita-cita seperti itu. Itu saya hormat gitu. Jadi artinya dia sampai pada akhir hayatnya dia sudah perhitungkan bagaimana dunia akan menilai dia. Nah, nilai-nilai ini yang harus dibangun, dibangkitkan kepada semua generasi, pada generasi. Karena kalau membangkitkan ini, ya Mas Topel ya, tidak hanya anak-anak yang akan teringat, tetapi orang tua pun, orang-orang yang sudah dewasa pun akan teringat. Oh iya ya, aku ini nanti kalau itu gimana ya, orang tetangga aku mau ingat aku sebagai apa? Iya. Jadi itu yang saya bilang, tergantung si integritinya. Nah, kalau kami di sini menyusunnya, pertama yang kita ingin perbaiki sekali lagi adalah tata kelola. Tata kelola. Kami kebetulan juga di Bappenas ini mengelola manajemen risiko. Manajemen risiko. Jadi apakah sebuah proyek itu governance-nya benar? Risikonya kita sudah tetapkan, risk appetite-nya seperti apa, dan dia compliance nggak dengan undang-undang. Jadi itu baru kita baru dapat kira-kira tahun lalu itu GRC. Dan saya juga bersyukur saya juga bisa boleh menilai lah apakah sebuah kementerian atau seseorang itu menjalankan GRC atau tidak. Karena saya mengikuti itu dan kemudian diuji kan, untuk dapat sertifikat itu secara internasional. Nah ini penting, karena kalau itu bisa dilakukan, maka tidak sembarangan proyek itu bisa tanda kutip itu dipermainkan, atau dimain-mainkan, atau disiasati untuk dimuslihati. Nah itu yang menurut saya penting. Sekali lagi tata kelola yang mengatur si hak dan si yang punya kewajiban. Nah, kalau ini tidak bagus, saya kira menjadi persoalan. Pertanyaannya sekarang, apakah dengan digitalisasi, dengan adanya digitalisasi itu kemudian bisa dikurangi, bisa hilang? Saya mengatakan kalau orangnya tidak punya integritas, ada aja caranya, Pak. Ada aja caranya. Iya. Ada aja caranya. Sama dengan kita pasang waker. Kemudian pada jamnya itu kita tidak bangun. Tapi setelah kita lewat bangun, kita bilang sama waker, saya nggak bangun tadi. Nah gitu. Kira-kira sikapnya seperti itu. Betul, kan nggak bahaya kalau begitu. Jadi saya bilang whatever itu tools ya, tetap tools. Mau secanggih apa itu digital, tetap saja orang kalau dia punya nawa itu yang benar, saya kira terjadi. Kalau kita lihat dari masalah integritas, Pak, kan seringkali kan tadi yang Pak bilang bagaimana tata kelolanya, bagaimana membuat agar orang itu kemudian punya ukuran ya, dengan cara GRC yang Pak sampaikan tadi. Sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugas atau pekerjaan proyek itu bisa termonitor untuk ukuran-ukuran. Tapi kan integritas kan perlu pengawasan, Pak. Dan sebetulnya di semua kementerian lembaga ada bidang-bidang pengawasan, inspektorat, dan barangkali ada bidang-bidang tertentu yang bertugas melakukan pengawasan, bidang keuangan dan lain-lain. Ada nggak, Pak, dalam konsep perencanaan pembangunan itu membuat pola tertentu dalam masalah pengawasan tersebut, sehingga bisa efektif, tanda kutip, memaksa orang untuk harus mentaati aturan itu, atau harus berintegritas,
Kalau enggak, memang dampaknya akan berat. Ya. Seperti apa itu? Barangkali ada. Pertanyaannya baik sekali. Ya. Kan itu sama dengan begini, Mas Novel. Mas Novel nanyakan, ketika satu program mau sudah ditetapkan bagian dari perencanaan nasional dan diturunkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan, kan kegiatan itu akan jalan begitu ada anggarannya. Nah, kami di sini, di Bappenas, itu hanya bisa sampai dengan menganggarkan. Dan apakah anggarannya itu memang akan dipenuhi, itu tidak di bawah kami lagi. Tergantung kementerian lembaganya, Pak. Ya, tergantung Kementerian Keuangan, apakah ada dana untuk itu dan seterusnya. Nah, itu kesulitan kami di situ. Tapi kami masih bisa memonitor itu, ya kan? Apakah itu akan tercapai atau dicapai, dan apa boleh buat, kami akan tetap memonitornya dalam bentuk percentage dan seterusnya. Kami sudah mendesain sedemikian rupa itu sebuah program kegiatan itu dalam rangka untuk mengatasi masalah kayak misalnya tadi soal stunting. Jadi apa saja intervensi negara, A, B, C, D gitu. Ada intervensi yang sifatnya sensitif, ya kan? Dan itu apa yang kita lakukan, kemudian yang spesifik, yang langsung itu seperti apa. Nah, tetapi yang kerok adalah anggarannya kelihatannya gede. Jadi kementerian ini ikut spesifik, tapi kadangkala, Mas Novel, mereka itu hanya nunut. Karena ini kebetulan program nasional, dianggap ini program yang populer, nimbrung di situ, tapi kegiatannya nggak efektif. Kami tuh nggak bisa sampai di situ. Gitu. Bicara yang efektif tadi, Pak, saya pernah teringat, saya lupa yang bicara siapa gitu, soal bagaimana menjalankan program revolusi mental. Tapi kemudian dianggarkan pelaksanaannya, kemudian justru malah beli motor trail katanya. Saya lupa tuh siapa yang menyampaikan. Barangkali contoh-contoh seperti itu tadi Pak yang menjadi kendala. Itu saya yang nyampaikan itu. Oh, Bapak yang menyampaikan waktu itu. Ya, saya lupa waktu itu. Saya mau ngomong Bapak yang menyampaikan, saya kayak iya apa enggak ya? Saya waktu itu masih di Bappenas. Di sini ada sistem Krishna. Saya bilang coba saya mau cek Krishna. Coba prioritas nasional, revolusi mental. Saya bilang coba turun. Terus kegiatannya apa? Saya programnya di desa apa, di kabupaten apa? Turun, saya bilang, oh dia membeli apa sesuatu, saya lihat situ, motor trail. Saya tanya, gimana kalian bisa ngawasin ini motor trail? Itulah Pak, kami nggak bisa ngawasin sampai situ. Nah, motor trail itu saya bilang, oh mungkin dia pikir dia akan melakukan sosialisasi revolusi mental motor trail. Ke daerah-daerah pedalaman barangkali. Mungkin nggak salah juga, mungkin saya bilang. Tapi itulah kita. Nah, ini kan kita harus kurangi. Kita harus kurangi yang begini ini. Nggak efektif, waduh. Sedih sih sebagai perencana kalau sesuatu yang kita desain sedemikian rupa kemudian tidak tercapai. Rata-rata memang belum sampai dengan 100%. 80%, ada yang bagus 80%, tapi yang satu pun 100% itu belum ada. Kalau mungkin paling tinggi ada sampai 80%, tetapi rata-rata itu jauh di bawah 80%. Saya bisa paham karena Indonesia negara besar, Pak. Rentang wilayahnya sangat jauh. Bahkan banyak daerah-daerah yang untuk menjangkau pun perlu transportasi yang jauh, dan Indonesia 17.000 lebih pulau, banyak wilayah laut ya Pak ya. Sehingga distribusi logistik pun tentu itu soal yang berat gitu. Sehingga pemerataan harga, pemenuhan kebutuhan pokok kadang-kala itu menjadi soal gitu. Saya teringat salah satu rencana pemerintah terkait dengan tol laut, itu sebetulnya bagus. Cuman saya nggak tahu perencanaannya itu dibuatnya seperti apa, atau mungkin perencanaannya nggak terimplementasi dengan baik barangkali. Tapi barangkali Bapak bisa beri komentar soal itu. Itu kan untuk mengatasi logistik. Mengatasi logistik, maka mobilitas barang itu yang diatur. Dan karena mobilitas barang yang diatur, karena kita ini negara kepulauan, cara pengangkutan logistiknya itu yang
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sebelum waktu periode pertama Pak Jokowi, itu memang mendesain dari Bappenas mengenai tol laut itu. Ya, sebenarnya yang dimaksudkan dengan tol laut itu adalah menciptakan aksesibilitas dari trayek-trayek jalur laut sedemikian rupa sehingga kan sering dikeluhkan kapal itu dari A ke B ada muatan, tapi dari B kosong. Nah, maka kemudian dari B-nya itu harus disediakan load-nya apa nanti, gitu. Nah, jadi pelan-pelan, dilakukan itu, kemudian dibuat yang namanya feeder, gitu. Nah, pertanyaannya, apakah itu sudah berfungsi sampai hari ini? Belum. Nah, kami kemudian mendapatkan bantuan dari Bank Dunia. Dari Bank Dunia ini Laut Sejahtera itu, jadi kita buat yang dari Jakarta atau Surabaya ke Kupang misalnya, kemudian dari pulau-pulau di sekitar itu menjadi feeder ke Kupang. Nah, itu sedang dikerjakan hari ini. Nah, kalau itu bisa terjadi, setidak-tidaknya untuk yang ke timur, di daerah timur selatan ini bisa kita atasi. Nanti yang ke depan akan begitu juga. Itu kita lakukan untuk di daerah Papua Selatan. Nah, itu juga akan dilakukan seperti itu. Mestinya itu akan diikuti oleh kapal-kapal laut yang dimiliki oleh swasta dengan sendirinya. Sepanjang menurut saya transaksinya ada gitu. Nah, kasihan juga kita punya keluarga di Papua Selatan situ ya, di Mapi misalnya, mereka mau menjual hasil pertaniannya ke Ambon, itu kesulitan untuk transportasinya. Memang belum. Ya, saya sangat paham karena memang Indonesia ini wilayah sangat besar, Pak. Bayangkan kita naik pesawat aja ke Papua mungkin 6 jam. Jadi kalau di Indonesia, di Eropa sudah berapa negara yang dilewati gitu. Nggak ada bandingannya di Indonesia. Dan memang sangat sulit lah. Tapi program-program memang rancangan-rancangan itu memang masih dibuat dengan sedemikian rupa. Walaupun tentu implementasinya juga nggak mudah juga. Sangat tidak keterbatasan anggaran, mungkin masalah pengaturan di bawah yang tidak mudah juga. Saya sangat memahami itu. Kalau kita lihat, Pak, masalah sekarang ini kan kalau kita lihat dari masalah transportasi contohnya. Pak Presiden sering mencanangkan soal tol. Jalan tol ini kan luar biasa. Dulu Jawa kita ke Semarang ini 9 jam, 8 jam gitu. Sekarang 5 jam bisa nyampe. Gitu. Dan banyak hal yang bagus. Cuman seringkali menjadi soal apakah rancangan yang dibuat oleh Bappenas soal transportasi ini juga sebenarnya sudah diimplementasikan dengan baik. Karena contohnya begini. Kita bicara kereta cepat, gitu. Bicara terkait dengan kereta Parahyangan kalau nggak salah ya. Itu kan seringkali menjadi, loh kok kayak double gitu. Terkait dengan tol ke Bandung dan tol Sukabumi dan semuanya itu kan sebetulnya saling terkait, tapi ada beberapa seperti redundant gitu, seperti berulang gitu. Double gitu. Gimana kalau Pak Suharso beri tanggapan? Menarik ini. Pertanyaannya bagus sekali. Mumpung ketemu Pak Suharso saya. Bahkan ada kereta api sekarang Jakarta Surabaya juga bisnisnya baik itu saya lihat. Gerbongnya juga bagus dan langsung sekitar 7 jam lebih cuma. Ya kan? Dan orang sudah menghitung kalau saya ke bandara, di sana juga ke bandara, hitung-hitung ya paling 5 jam juga. Bedanya cuma 2 jam ini gitu ya. Nah, ini bagus redundancy di sini itu yang harus kita kurangi memang. Tidak boleh bersaing dia kan. Nah, contoh di Jawa ini kita buat loop sebenarnya. Baik dari jalan rayanya maupun kereta. Karena kereta itu sebenarnya yang paling murah untuk pengangkutan barang. Kita harapkan untuk pengangkutan barang.
Lalu dari loop-nya ini kita juga bikin di dalamnya, sirip-siripnya itu, supaya yang di tengah Jawa ini juga bisa tersambungkan. Jadi utara selatan juga tersambungkan. Jadi kalau kita lihat jalan sekarang di selatan Pulau Jawa itu juga mulus semua tuh jalan nasional. Bagus sampai kita muter itu bisa menarik. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa kok harus jalan tol? Nah, kenapa harus jalan tol itu jawab pertanyaan yang bagus sekali. Kalau kami di Bappenas menghitung jalan tol itu hanyalah sampai pada batas waktu tertentu. Dan jalan tol itu tidak bisa menjadi jalan tol abadi. Kayak misalnya Jagorawi. Ya kan? Jagorawi mungkin punya alasan untuk pemeliharaan. Karena pada akhirnya dia harus jadi jalan umum yang bisa dilintasi dan tanpa harus bayar. Nah, di Cina yang saya pelajari dan kemudian kita jadiin contoh, itu ada jalan tol mereka bangun, kemudian ada permintaan dari pengguna jalan itu, harga tolnya kasih naik aja. Kenapa? Supaya kita cuma bayar sampai 5 tahun. Lewat situ. Setelah itu kita akan bebas. Nah, jadi artinya kan kalau kita ajak partisipasi publik dan dijelaskan bahwa tol itu seperti ini dan kemudian kalau kita mau sama-sama, ayo kita selesaikan. Gitu. Nah, ini kita belum sampai di sini. Mungkin nanti pada masa yang akan datang kita akan mulai buka karena ini sifatnya adalah public utility milik masyarakat. Betul. Karena keterbatasan dana dari APBN, maka dimintalah kepada swasta atau BUMN untuk melakukan itu. Karena menggunakan dana masyarakat yang lain terpaksa harus diganti dengan membayar itu. Nah, nanti biaya perawatan dan seterusnya dihitung seperti itu. Nah, redundancy ini harusnya tidak terjadi untuk semua sektor pembangunan. Karena kalau redundancy artinya inefisiensi. Betul. Inefisiensi dalam hal investasinya, juga inefisiensi terhadap pelanggan, terhadap yang berhak menggunakan itu. Karena dia dipusingkan dengan dua pilihan itu. Ya kan? Nah, jadi memang itu tidak boleh ada. Di dalam perencanaan kami nggak ada yang redundancy. Kalau kereta api cepat, ya yang Jakarta-Bandung ini tidak dimaksudkan untuk bersaing dengan Parahyangan memang. Dan memang Pak, mungkin publik banyak yang kurang paham bahwa tol itu berbatas waktu yang suatu hari akan digunakan untuk jalan umum. Jalan nasional. Jalan nasional. Jadi memang mestinya konsep-konsep ini kan bagus lah. Dan mestinya masyarakat memahami itu. Sehingga tadi seperti kesadaran yang Bapak contohkan tadi dari Cina, bahwa ternyata ada wilayah di Cina yang kemudian masyarakatnya justru menginginkan naikkan harga biar kemudian bayarnya kembali menjadi jalan umumnya dalam waktu yang nggak terlalu lama. Itu menarik sekali. Indonesia punya itu. Jembatan Waru Surabaya. Dulu kan tol itu. Bayar tol. Terus dibebaskan. Itu kita pernah terjadi. Nah, kami juga sedang menghitung kenapa ini Jagorawi. Mungkin karena BUMN yang mengelola itu dikasih kewajiban untuk bangun yang lain, sehingga orang yang menggunakan pelanggan di Jakarta Bogor itu ikut membiayain yang lain. Gitu. Kecuali kalau dikasih lebaran barangkali Mbak ya. Ya begini, kecuali mereka dikasih kesadaran seperti itu, tapi sebenarnya nggak fair. Kalau saya sih buat sih nggak fair. Saya sih terus terang aja. Menarik sekali. Dan gini Pak, kalau bicara terkait dengan beberapa isu yang kemarin beberapa waktu belakangan itu sempat ada perbincangan yang hangat di publik. Contohnya terkait dengan proyek strategis nasional. Ada di Pulau Rempang, beberapa waktu yang lalu ada di PIK dan BSD gitu. Apakah proyek strategis nasional itu juga masuk di rancangan dari Bappenas juga, Pak Suharto? Ya, tidak semua PSN ada di kami. Ada PSN yang didesain oleh
kementerian lain, kemudian diminta kemudahan-kemudahannya tuh melalui Kementerian Kemenko dan kemudian dikomunikasikan ke Kementerian Investasi. Jadi ada yang memang tidak masuk di kami. Kalau yang masuk di kami itu selamanya masuk yang disebut dengan untuk pencapaian prioritas nasional. Kalau itu kan memang menggunakan PSN dan sebagian besar memang swasta. Ya kan. Kalau di kita ini yang sebagian besar dilaksanakan oleh pemerintah, tapi bisa saja diajak swasta untuk ikut berpartisipasi. Gitu. Menarik sekali. Jadi bukan inisiatif pemerintah. Ya. Kalau yang di PSN tidak semuanya inisiatif pemerintah, tapi kalau ini semua inisiatif pemerintah. Pak, mungkin ini poin terakhir dan menurut saya paling penting nih. Saya ingin dapat cerita karena kan setahu saya Bappenas juga ikut di Stranas ya, program Stranas yang ada di KPK itu untuk perbaikan upaya pemberantasan korupsi. Rencana untuk membangun upaya pemberantasan korupsi yang lebih baik yang dirancang di Bappenas itu seperti apa yang pertama. Yang kedua, saya dapat isu nih Pak. Dan saya ingin sekali dapat jawaban dari Bapak itu. Apa benar ada rancangan bahwa KPK itu ada rencana mau digabung dengan Ombudsman karena fokus di pencegahan? Tapi tentunya saya ingin dapat penjelasan itu karena banyak yang nunggu cerita itu, Pak. Ini hebat ini pertanyaan ini. Ya, sekali lagi saya bilang kalau untuk kita concern dengan pencegahan. Baik. Jadi kalau pencegahan ujungnya saya bisa sampaikan berulang kali adalah tata kelola. Dan tata kelola kemudian ada pendidikan dan seterusnya. Dan itu kita sudah berupaya kan misalnya di dunia perminyakan gimana tata kelola. Dalam hal ini kan tata kelola yang paling mudah yang kita ingat itu adalah soal aturan-aturan teknis, kemudian begitu banyaknya surat-surat yang harus dilengkapi. Itu kan menjadi loophole yang bisa orang dari siasat jadi muslihat. Itu kan kita harus kurangi. Kan mata rantai itu kita harus kurangi. Untuk mengebor offshore aja itu dulu ada sekitar 400-an. Ya kan? Persetujuan yang harus dilakukan sudah dikurangi, termasuk KPK yang ikut menguranginya. Tetapi sekarang masih ada 140-an. Jadi ada kementerian ini harus ada persetujuan kementerian ini sampai dengan kabupaten kan kasihan juga. Nah tapi itu kan membangun loophole menurut saya. Jadi itu harus kita kurangi sekali lagi itu. Jadi yang kedua, kita memang di setiap tahun di Stranas itu kan ada saya harus sampaikan nggak itu ya. Memang ada sektor-sektor yang menjadi kita punya targeting. Oh ini tahun ini sektor pendidikan, dan akan datang sektor kesehatan, dan datang di perindustrian, di ini di pajak, di bea cukai kan ada gitu. Terus apa saja yang kita lakukan. Tapi saya memang tahun yang akan datang saya nggak mau sebut di mana. Gitu. Gitu kan. Jadi ada strateginya untuk kita lakukan itu. Dan kemudian kita ada ukuran-ukuran, ada indikator-indikatornya, pencapaiannya seperti apa. Sebagaimana juga kita punya program nasional, itu ada indikatornya. Indikator utama dan indikator pendukungnya. Ombudsman dan KPK. Karena isunya banyak dibincangkan itu, Pak. Saya tanya, setuju nggak itu ya? Kalau saya nggak setuju, Pak. Tapi pendapat pribadi ya, Pak ya. Saya nggak punya kajian dan alasan yang tentunya lebih komprehensif daripada Bapak. Di luar lihat dari dua orang kan khawatirnya itu kan sebenarnya gini. Kita ingin menghendaki masyarakat. Kan kalau di KPK itu kan ada Dumas. Betul. Tapi Dumas itu kan masih ruangnya elitis kan. Betul. Ya kan?
bagaimana Dumas itu kemudian menjadi publik, gitu, menjadi ruang publik. Iya. Misalnya bilang, oh ini Pak Harso nih, wah ini perlu dicurigain nih. Gitu. Kadang orang bilang, saya curiga tuh sama beliau, gitu. Gimana caranya menyampaikan itu? Nah itu. Nah, sementara di lain pihak, Ombudsman dapat menampung segala macam keluhan, tapi tidak bisa disampaikan. Gini. Nah, nanti kalau dikerjasamakan, Ombudsman dan KPK kan menjadi beda. Tumpukan yang jendelanya window yang dari Ombudsman gitu punya besar, itu kalau diadres ke KPK kan, wah ini bisa dilihat kemana gitu, ya kan? Nah, apakah itu bisa disatukan? Kita lihat. Apakah mungkin nggak itu disatukan dalam hal pencegahannya? Tapi kan dalam hal penindakan itu kan Ombudsman kan tidak bisa lakukan, tapi KPK kan bisa melakukan. Nah, di situ saya jawabnya. Sampai di situ. Saya paham tuh. karena begini Pak, kekhawatiran menggabungkan KPK dengan Ombudsman itu adalah kemudian mengerdilkan KPK menjadi fokus pencegahan. Nggak bisa. Karena menurut saya itu nggak pas gitu. Nggak pas. Tapi saya yakin Bappenas tidak akan melakukan itu. Enggak. Tapi untuk mengatur tata kelola yang lebih efisien dan efektif, tentu itu penting dilakukan. Karena orang Bappenas pernah jadi ketua KPK. Oh iya. Iya, betul Pak. Pak Agus ya Pak ya. Iya Pak Agus. Masih banyak orang Bappenas di KPK ini. Hari ini juga ada. Dan ini sekarang ini juga ada beberapa pejabat dan pegawai Bappenas barangkali yang ikut seleksi pimpinan KPK. Iya. Ada juga mantan pejabat di KPK ada di Bappenas. Iya. Saya kenal beberapa Pak. Pak Suharso, terima kasih banyak. Ini bincang-bincang yang luar biasa dan banyak cerita-cerita inspiratif dan hal yang memahamkan ya, termasuk saya dari beberapa hal menjadi terima kasih yang baik. Dan tentunya sekali lagi mohon maaf menyita waktu Pak Suharso dan senang bisa berbincang dengan Bapak. Baik. Terima kasih. Dan menurut saya ini bukan yang pertama dan yang kemudian terakhir. Iya Pak. Kalau ada isu yang lain, kalau Mas Novel mau nanya, monggo. Siap. Dengan senang hati Pak Suharso. Terima kasih. Saya akhiri Pak. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.